sumber akidah yang keliru adalah menjadikan akal sebagai sumber utama akidah. Dan ini banyak yang tergelincir dalam hal ini ya, menjadikan akal sebagai sumber akidah. Di antaranya firqah-firqah yang menjadikan akal sebagai sumber akidah adalah Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah ya. Mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah mereka. Bahkan mereka mengatakan dalil taqdimul aql ala naql, mendahulukan akal daripada dalil. Ini suatu kaidah yang dibuat oleh Ar-Razi yang dia namakan dengan Al-Qanunul Kulli, yaitu kaidah yang universal. Bahwasanya kaidah ini menyatakan kalau bertentangan antara akal dan dalil, maka didahulukan akal daripada dalil. Kenapa? Mereka mengatakan akal menunjukkan suatu yang pasti, adapun dalil masih suatu yang dipersangkakan. Maka jika dipertentangkan antara suatu yang pasti dengan yang dipersangkakan, maka menang yang apa? Yang pasti. Ini diambil dari pemikiran filsafat, sehingga dengan akidah ini, dengan dalil ini menjadikan akal sebagai sumber akidah, akhirnya mereka banyak menolak atau mentakwil ayat-ayat sifat. Menolak dan mentakwil ayat-ayat sifat. Saya kasih contoh sederhana. Kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala di atas, dalilnya terlalu banyak. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 1000 dalil bal alfani, bahkan 2000 dalil. Bahkan kata Ibnu Rushd Al-Hafidh, dia mengatakan semua syariat dibangun di atas Allah di atas. Syariat Islam dibangun di atas Allah di atas. Dalilnya apa? Al-Quran turun dari atas. Malaikat turun dari atas. Melapor kemana? Ke atas. Nabi SAW Isra Mi'raj naik kemana? Ke atas. Nabi SAW berdoa angkat tangan ke atas. Syariat Islam dibangun di atas keyakinan Allah di atas. Seandainya ternyata Allah tidak di atas, ini semuanya tipuan, hanya permainan, teka-teki. Kalau tidak Allah tidak atas, terlalu banyak yang mau ditakwilkan, terlalu banyak ditakwilkan. Waktu Nabi haji wada, dia mengatakan, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan apa yang Allah amanahkan kepada aku? Ya. Maka para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballagta risalah. Kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah Allah. Wa nasahtal ummah, engkau telah menasihati umat dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa addaital amanah, engkau telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, Allahumma syahad. Dia bilang, ya Allah, persaksikanlah mereka. Ya Allah, persaksikan apa? Mereka. Waktu bilang Allah, Nabi tunjuk ke mana? Ke atas. Ya. Kalau ternyata Allah tidak di atas, Nabi bercanda itu. Bercanda, ternyata Allah tidak di atas. Terlalu banyak dari Nabi berdoa, mengangkat kedua tangannya. Waktu Nabi SAW pindah ke Madinah, pingin kiblat dirubah dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah, menuju Ka'bah, Nabi selalu lihat ke atas. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu bolak-balik lihat ke mana? Ke langit. Kenapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terlalu banyaklah kalau kita bicara dalil, dan setiap orang di dunia Islam semua meyakini Allah di atas meskipun lisan mereka terkadang mengingkari. Oleh karenanya mereka kalau berdoa pasti begini gitu. Pasti. Pasti begini, pasti ke atas. Kalau mereka menghadapi masalah, mereka pasti berkata, kita serahkan kepada yang di atas. Kalau sudah terjadi takdir, mereka mengatakan, kalau yang di atas sudah menggariskan. Tidak ada pernah seorang pun mengatakan, kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Aduh, masalah berat sekali. Sudah kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Enggak ada yang pernah ngomong begitu. Kalau ada yang ngomong gitu pasti, tunggu, Anda otak beres ngomong begitu. Ya. Coba ada yang bilang, sudah ini masalahnya berat. Kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana. Kira-kira orang yang dengar, sebentar Mas. Ini perlu diperiksa, siapa tahu kena virus corona ya. Gimana? Kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana. Enggak logis. Maksud saya fitrah manusia meyakini hal tersebut. Dan dalil terlalu banyak. Ente bicara dalil Al-Quran Sunnah terlalu banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim 2000 dalil. Isra Mi'raj naik, Nabi naik ke atas ngapain? Ya, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ente bicara dalil akal terlalu banyak dalilnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ya. Tahib, dalil terlalu banyak, kemudian datang seorang menggunakan akal untuk menolak Allah di atas arsy, Allah atau di atas. Contoh, mereka mengandalkan. Kata mereka, Allah dahulukan sendiri. Allah kana Allah wala syai' ma'ahu. Dulu Allah sendirian dan tidak ada bersama dengan Allah. Ini hadis sahih. Kemudian mereka tambahin.
wa huwal an ala ma kana ali, dan dia sekarang sama seperti dulu. Ini hadis batil. Tidak ada hadis seperti ini. Palsu. Tidak ada hadis seperti ini. Ini diingatkan oleh Ibnu Taimiyah dan dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahwasanya tambahan ini tidak benar. Yang ada coba kana Allah wala syai' ma'ahu. Allah dulu sendirian, tidak ada yang bersama dia. Benar, Allah dulu sendirian, kemudian Allah menciptakan makhluk. Tidak ada makhluk bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan Allah dulu tidak punya tempat dan sekarang Allah sama seperti dahulu, tidak butuh tempat. Kita bilang, yang bilang Allah butuh tempat siapa? Allah di atas dan Allah tidak butuh tempat. Kenapa? Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Langit alam semesta kecil. Bagaimana langit alam semesta mau menaungi Allah? Jangan antum sangka bahwasanya arsy menaungi Allah, langit menaungi Allah. Allah yang jaga langit. Allah mengatakan innallaha yumsiku samawati wal arda alla tazula. Allah yang menjaga langit, menahan langit dan bumi. Wala yaudu hifdzuhuma, tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Allah mengatakan tentang hari kiamat, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Ini gimana? Barang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Allah di atas berarti langit menaungi Allah kecil gini? Ini pemikiran dari mana? Mereka meyakini kalau Allah di atas melazimkan Allah dinaungi. Allah butuh tempat. Itu otak mereka. Itu otak mereka. Sehingga Ar-Razi dalam kitabnya As Taqdis mengatakan, seandainya Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Berarti arsy lebih besar daripada Allah. Seandainya arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Ini logika dia, otak dia sampai sini. Dan dia menamakan logika tersebut suatu kepastian. Perhatikan, suatu kepastian absolut. Otak mereka dikatakan sebagai absolut. Sementara yang lainnya dalil dikatakan apa? Dhanni, suatu yang relatif, yang tidak pasti. Ya, bantahannya sangat mudah. Ya, kita bilang logika Anda ini tidak mesti benar. Buktinya ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, dan ada yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Langit dan bumi mana lebih di atas? Langit. Apa langit butuh kepada bumi? Tidak. Apakah bumi menaungi langit? Tidak. Justru langit menaungi banyak hal, menaungi bumi, menaungi matahari, menaungi bintang-bintang. Ini menunjukkan tidak selalu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan tidak selalu yang di atas membutuhkan kepada yang di bawah. Dan kita bilang Allah Maha Besar, Allah tidak butuh dengan tempat. Semua alam semesta ini di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh tempat. Ini contoh akal akhirnya mereka gunakan, dan mereka menolak seluruh apa? Dalil, dan mereka mentakwil. Kita bilang susah kalau kita jadikan akal sebagai sumber akidah, akhirnya menolak berbagai macam dalil. Dan contoh-contoh lain masih banyak. Ini sekedar contoh sederhana. Ya, kita katakan yang benar sumber akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan dalil yang benar tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Dan Ibnu Taimiyah menulis buku yang tebal, Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql, menghilangkan pertentangan antara akal dan dalil. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan kalau dalilnya sahih tidak mungkin bertentangan dengan apa? Akal. Kalau dianggap bertentangan dengan akal berarti akalnya yang bermasalah. Contoh tadi kita bicara tentang Allah di atas, akal kita menerima, enggak ada masalah. Akal dia tidak menerima. Loh, jangan dalilnya dipermasalahkan, akal dia yang dipermasalahkan. Faham? Gimana Anda menganggap akal Anda absolut, kemudian Anda ingin menghukum semua dalil suruh tunduk kepada akal Anda? Bahaya seperti ini. Ya. Oleh karena para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kita ngalah. Kalaulah kita menerima akal sebagai dalil sumber akidah, lantas akal siapa yang mau jadikan kita jadi patokan? Akal Anda atau akal saya? Paham? Terlalu banyak akal di zaman ini. Ya. IQ-nya bermacam-macam. Ada IQ tinggi, ada IQ jongkok. Ya. Iya, bermacam-macam. Ada IQ apa? Keraton Sejagat, ada IQ Sunda Empire. Mau IQ yang mana? Akal yang mana? Ya, akal banyak sekali. Kalau kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, mau akal siapa yang menjadikan dalil? Berkata sungguh indah perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Sungguh aduhai dengan akal siapa mau dijadikan barometer untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah? Akal siapa mau dijadikan barometer? Oh ini Al-Quran kita terima karena sesuai akal, oh ini kita tolak tidak sesuai dengan akal. Seandainya akal cuma satu, mungkin bolehlah kita jadikan sumber akidah. Ternyata akal bermacam-macam. Oleh karenanya, 3 kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang sepakat menjadikan akal sebagai sumber akidah, mereka pun berselisih.
Mereka pun berselisih, akidah mereka berbeda-beda. Kenapa? Karena akidahnya Jahmiyah tidak, akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah, akal Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya apa? Asy'ariyah. Maka tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak logis dan tidak masuk akal menjadikan akal sebagai sumber akidah sementara akal bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Paham? Kalau kita bilang kalau bolehlah kita menjadikan akal sumber akidah, saya lebih memilih akalnya para sahabat. Selesai. Kalau boleh akal dijadikan sumber akidah, maka saya memilih akal sahabat dijadikan sebagai apa? Sumber akidah.